Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Putri dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial, mulai dari pengertiannya, syarat, norma pembentuknya, serta fungsi dari lembaga sosial. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan selama pembelajaran berlangsung nanti. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy-sholihin. Amin. Berdoa selesai. Yuk kita lihat video pembelajaran berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Lembaga sosial di sini yang akan kita pelajari ada beberapa bagian, di antaranya pengertian lembaga sosial, syarat lembaga sosial, norma pembentuknya, serta fungsi dari lembaga sosial. Adapun materi ini diperuntukkan untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita mulai, berikut adalah kompetensi inti dari materi ini. KI 3, KI 4, selanjutnya adalah kompetensi dasar dari materi ini, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Selanjutnya adalah indikator beserta tujuan dari materi ini. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan lembaga sosial dengan tujuan menjelaskan pengertian lembaga sosial, 2 menjelaskan syarat lembaga sosial, 3 menjelaskan norma pembentuk lembaga sosial, dan yang terakhir adalah menjelaskan fungsi dari lembaga sosial. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari lembaga sosial. Apa sih kira-kira lembaga sosial itu? Nah, kalau dinamakan lembaga berarti berkaitan dengan suatu struktur, suatu organisasi seperti itu, atau berupa pranata atau semacam perkumpulan seperti itu. Di sini Putri akan menjelaskan pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kunchoro-Ningrat, di mana menurut beliau lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kompleks khusus dalam kehidupan manusia, yaitu menurut Kunchoro-Ningrat. Sedangkan yang kedua adalah menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hahn. Di sini menurut beliau berdua, lembaga sosial merupakan sistem untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan masyarakat dipandang penting atau sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan pada pokok masyarakat. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan lembaga-lembaga atau norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi menurut beliau intinya lembaga sosial itu, menurut beliau berempat, lembaga sosial itu merupakan suatu sistem atau suatu norma atau suatu tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas manusia demi ketercapaian tujuan dari kehidupan manusia. Jadi bisa kita disimpulkan yaitu lembaga sosial merupakan suatu proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi ada strukturnya seperti yang tadi berupa tata kelakuan atau
berupa norma di sini, yang dimana struktur ini nanti akan menjadi tujuan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Itu adalah pengertian dari lembaga sosial. Selanjutnya yaitu syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Itu ada 3 syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi lembaga sosial itu berlaku jika norma atau lembaganya tadi masyarakat menerimanya. Sebagian besar masyarakat menerimanya. Jadi ketika ada suatu norma di situ masyarakat tidak menerimanya karena ada hal yang nanti bisa menimbulkan dampak negatif, maka masyarakat tidak menerima dan itu tidak bisa dijadikan sebagai lembaga sosial. Yang kedua adalah norma tersebut menjiwai seluruh masyarakat dalam sistem sosial. Jadi paham dengan keadaan seperti apa masyarakat dalam sistem sosial tersebut. Kalau misalnya suatu masyarakat itu memiliki keadaan sistem sosialnya A, berarti norma tersebut harus mampu menjiwai, harus mampu mewadahi apa yang ada dalam sistem masyarakat. Yang ketiga yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Yang namanya lembaga sosial pasti ada suatu sanksi jika seseorang itu melanggar. Di sini bisa dikatakan lembaga sosial jika ada normanya dan berada berupa sanksi jika seseorang itu melanggar. Misalnya ketika seseorang melanggar adat istiadat, maka akan ada hukuman tertentu bagi seorang tersebut agar mereka merasa jera karena sudah melanggar apa yang disepakati bersama. Itu adalah syarat dari terbentuknya lembaga sosial. Selanjutnya yaitu terkait tentang norma pembentuk lembaga sosial. Norma pembentuk di sini ada mulai dari norma yang paling rendah sampai norma yang paling tinggi tingkatannya. Mulai dari yang bawah yaitu cara atau usage. Yang kedua, tingkatan selanjutnya adalah kebiasaan atau folkways. Selanjutnya yang dari kebiasaan menjadi tata kelakuan yaitu mores, dan yang terakhir yang paling tinggi yaitu adat istiadat atau custom. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, cara atau usage. Di sini bisa dilihat di gambar, itu adalah suatu contoh di mana cara berpakaian seseorang. Setiap orang memiliki cara berpakaian yang berbeda-beda. Di sini ketika seseorang itu melanggar atau melanggar aturan dari cara berpakaian, maka akan ditegur oleh orang lain. Contohnya semisal kita berada di lingkungan pesantren atau berada di lingkungan madrasah, ketika kita tidak memakai jilbab atau menutup aurat, maka akan ditegur oleh orang lain. Itu suatu hal yang wajar. Nah, itu adalah suatu norma yang dinamakan cara atau usage, di mana pengertiannya sendiri adalah norma yang menunjuk seseorang pada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Atau bisa dikatakan cara sendiri itu merupakan norma yang paling rendah di antara norma yang lainnya karena dia berada di paling bawah tempatnya. Di sini lebih terlihat seperti perbuatan sehari-hari masyarakat. Jadi apa yang dilihat oleh masyarakat secara kehidupan sehari-hari itu yang dinamakan dengan cara. Di sini ketika seorang menyimpang atau melanggar dari norma tersebut, maka akan menerima sanksi, yaitu akan mendapatkan hukuman sekedar celaan, yaitu bisa berupa teguran. Contoh lain misalnya ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, maka kita akan ditegur oleh seseorang tersebut. Oke. Yang kedua yaitu norma pembentuknya adalah kebiasaan. Kebiasaan di sini merupakan norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, atau bisa juga dikatakan di sini merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita akan salim, kita akan pamit dengan orang tua kita. Nah, di sini apa perbedaannya dengan cara tadi atau dengan norma yang awal tadi? Kalau cara itu merupakan suatu kehidupan sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Nah,
awalnya itu kebiasaan itu berawal dari cara, dimana ketika cara itu sudah mendarah daging di diri kita, maka kita akan melakukan secara berulang-ulang dan tanpa sadar. Itu dinamakan kebiasaan. Jika seseorang melanggarnya, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi juga, yaitu berupa teguran sosial. Di sini tegurannya akan lebih berat dibandingkan dengan yang pertama, yaitu dengan cara atau usage. Oke. Norma yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Di sini suatu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Di dalam gambar itu ada seorang anak yang rambutnya dirapikan oleh gurunya. Itu kalau kita lihat dia pasti melanggar peraturan. Misalnya aturannya harus rambutnya di atas leher, di atasnya telinga, berarti aturannya harus seperti itu. Setiap lembaga, setiap sekolah pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Di sini contohnya, apabila seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka ia akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, jika seseorang di sini melanggar, maka akan mendapatkan sanksi juga. Di sini akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Semisal kita terlambat, maka akan mendapatkan sanksi membersihkan kamar mandi ataupun sanksi yang lainnya. Di sini tata kelakuan ini merupakan suatu kebiasaan yang diterima sebagai patokan pengatur yang mana ada unsur pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi diawasi terus menerus setiap harinya. Seperti itu. Norma yang keempat yaitu adat istiadat. Ini norma yang paling tinggi. Bisa kita lihat di samping itu merupakan upacara sekaten. Ini dilakukan di daerah Yogyakarta sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang dinamakan adat istiadat merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Oke. Jadi ini merupakan adat istiadat dan norma yang paling tinggi dari pembentuk lembaga sosial. Di sini tata kelakuannya semakin kuat. Jadi mencerminkan pola perilaku seperti apa masyarakat mengikat anggotanya. Seperti itu. Di sini di dalam norma ini memiliki suatu dasar yang sama, yaitu sebagai petunjuk bagi tingkah laku hidup di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini ada tingkatannya. Masih ingat kan tingkatan dari tingkatan norma yang membentuk lembaga sosial tadi? Yang pertama mulai dari yang paling rendah yaitu cara atau usage. Yang kedua adalah kebiasaannya yang berawal dari cara kemudian menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan yang akan menjadi tata kelakuan. Nah, dari tata kelakuan ini akan menjadi suatu adat istiadat yang mengatur serta memberikan petunjuk bagi masyarakat. Ini adalah 4 tingkatan norma yang ada di dalam lembaga sosial. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Di sini norma sebagai lembaga sosial sebagai pedoman bagi suatu masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jika seseorang itu menaati aturan, menaati lembaga sosial, menaati peran sosial, maka kehidupannya akan utuh, keadaan masyarakatnya akan utuh, tidak hancur, tidak pudar, maksudnya tidak porak-poranda, tidak ada pertikaian di antara masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Dari adanya lembaga sosial tersebut nanti akan dijadikan suatu sistem pengendalian sosial. Seperti apa yang seharusnya terjadi di dalam masyarakat itu nanti, itu adalah tujuan atau fungsi dari lembaga sosial. Bagaimana teman-teman, anak-anak sudah paham apa belum kira-kira? Kalau memang anak-anak sudah paham, kita simpulkan materinya, yaitu yang pertama, lembaga sosial adalah suatu proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat.
Jadi, Bu Putri ulangi lagi, lembaga sosial di sini adalah suatu norma, di mana norma ini nanti akan menjadi pedoman bagi masyarakat. Yang kedua, adapun syarat dari lembaga sosial ini, yang pertama, sebagian anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi, norma itu harus diterima. Kalau tidak diterima, maka lembaga sosial tersebut tidak berlaku. Adapun syarat yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Jadi bukan lagi sebagian, tapi sudah menyeluruh. Yang ketiga, yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat bagi setiap anggota masyarakat. Jadi ketiga syarat ini harus ada tiga-tiganya. Kalaupun satu tidak ada, maka tidak terbentuklah lembaga sosial. Di sini di dalam lembaga sosial itu pasti ada norma pembentuknya. Yang pertama, norma yang paling rendah pembentuknya yaitu cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan. Dari cara itu akan menjadi suatu kebiasaan atau namanya adalah verb base. Dari kebiasaan tadi akan menjadi tata kelakuan yaitu mores, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah adat istiadat atau custom. Di sini dari norma pembentuk tadi, maka lembaga sosial memiliki fungsi yaitu satu, memberikan pedoman pada masyarakat tertentu atau masyarakat luas. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Bagaimana untuk materi ini? Anak-anak sudah paham apa belum? Kalau memang sudah paham, Bu Putri ada tugas untuk kalian. Ini tugasnya. Yang pertama, jelaskan pengertian lembaga sosial menurut para ahli, minimal 3 ahli. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan norma pembentuk dari lembaga sosial. Yang keempat, buatlah contoh dari norma pembentuk sosial tadi. Setelah dijelaskan, kemudian dibuat contoh. Dan yang terakhir, sebutkan fungsi dari lembaga sosial. Oke, adapun cara pengumpulan tugasnya, kerjakan di buku tulis menggunakan bolpen biru, berikan identitas diri dan kelas, tulis soal beserta jawabannya dan dikumpulkan kepada wali dan kelasnya. Oke, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum dengan penjelasannya Bu Putri tadi? Kalau kalian semuanya belum paham, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la ta'udanihi ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.